Halo, selamat datang di Keep It or Unhold It episode 4. Bulan ini kita bakalan fokus ke manga atau komik karena aku sedang reading slump, jadi butuh bacaan-bacaan yang super ringan. Pertama-tama ini rak bukuku. Total buku yang aku simpan itu 289. Yang novel-novel itu ada 197, yang di atas sana itu 197 novel. Yang komik ini ada 92. Terus yang ini itu adalah physical TBR. Ada yang berat-berat. Yang berat-berat ini ada 139. Ini ringan berseri masih ada 30, belum aku kurangi sedikit pun. Kalau ini buku ringan yang diadaptasi atau yang adaptasi dari film itu ada 109 sisanya. Kalau yang ini buku ringan yang acak, totalnya 57. Untuk bulan ini TBR aku pilih berdasarkan komik-komik secara random. Kayaknya memilih TBR secara random itu lebih cocok untukku karena aku orangnya moody banget. Randomly choosing my April TBR. Maret beli manga karena diskon besar. Fokus TBR komik, bacaan ringan, jumlah mudah berkurang. Fantasy, horror, misteri, romance, slice of life. Untuk TBR ketiga buku ini, Liarus Love Power, volume 1 dan 2 by Nakaharaan. Ceritanya tentang apa? Aku nggak ingat. Tapi ini vibe-nya mirip banget dengan komik terkenal Nakaharaan lainnya, yaitu Kirarin Revolution. Itu cowok utamanya itu serius, berambut gelap. Terus cewek utamanya itu periang, clumsy. Terus yang SOS After School karya aku nggak tahu tuh. Ini sebenarnya aku ingin membaca ulang komik-komik ini untuk menentukan apakah bukunya bakal aku simpan atau aku unhaul, karena aku enggak ingat apakah dulu aku suka atau enggak ceritanya. Kalau yang ini Liarus Love Power berhubung sama kayak Kirarin Revolution, aku jadi ragu, kayak kurang variasi begitu. Terus kalau yang ini SOS After School tentang perundungan, aku sudah mencoba membaca ulang itu sekitar 2 tahun yang lalu mungkin, tapi aku berhenti baca karena format panel-panelnya terlalu berdekatan, terlalu sempit. Habis itu jadi kayak kecil-kecil, susah dibaca. Jadi aku putuskan untuk gak lanjut baca karena mataku sakit. Tapi setelah aku sakit, aku memutuskan untuk aku gak tertarik untuk membuang-buang waktu. Jadi aku lihat-lihat gambar saja dan baca secara cepat saja. Ini belum kulakukan, nanti kulakukannya. Tapi kayaknya gak bakal aku unhaul karena aku masih ingat betul kapan aku membeli mereka ini. Jadi kayak eman-eman banget begitu.
Ini kayaknya komik pertama yang pernah ku beli, sekitaran beberapa komik pertama buku yang pernah ku beli. Ini di toko buku kecil di mall kecil dekat rumah temanku, sahabatku pas SD. Kami jalan ke sana, habis itu foto booth, habis itu mainan apa ya, yang arcade yang injak-injak kaki injak-injak suatu panel yang naik turun tengah, apalah itu, aku lupa namanya. Terus kalau yang ini pas aku SMP ada suatu toko buku kecil dekat SMP ku, aku jalan ke sana terus minta disampulkan gratis atau membayar, aku lupa, tapi bisa minta sampul komik. Kayaknya gak bakal ku unhaul, tapi aku tetap agak penasaran ceritanya bagaimana. Kalau aku masa-masa SD dan SMP sih seharusnya aku sudah pernah baca ini sampai selesai, dan seharusnya waktu itu aku bisa menyukai ceritanya. Tapi berhubung aku sudah dewasa, kemungkinan besar sudah not my cup of tea anymore. Tapi ya, aku masih penasaran. Tadi aku sudah coba lihat-lihat gambar di sini secara sekilas untuk mengetahui isinya kira-kira apa saja. Yang pertama-tama aku bacakan blurb-nya dulu. Yang ini volume pertama dari Lieru's Love Power. Aku Lieru Kasuga. Aku baru pindah ke sekolah auto, sekolah para selebriti, padahal aku cuman orang biasa yang memiliki tenaga luar biasa. Apakah aku akan cocok sekolah di sana? Tapi aku bisa berubah wujud menjadi siapapun dengan menggunakan kururun hard touch yang kudapat dari pegawai kantoran kucing bernama Kamura yang datang dari dunia lain. Kalau ada ini, apakah Tsubaki, si ketua OSIS yang kusukai, akan jatuh cinta padaku? Isinya kira-kira begini. Komik zaman dulu itu cenderung banyak filter, efek ya, dan banyak tulisan pula. Penuh banget kan rasanya, jadi kayak mataku sakit pas baca. Dulu pas muda mungkin aku nggak sesakit ini pas bacanya karena mata anak muda. Sekarang mata tua jadi ya susah. Tapi aku nggak tua-tua amat sih. Ini ya membuatku ngakak banget. Ketika kamu menabrak marmer, tapi malah marmernya yang rusak, bukan kepalamu. Yeah. Di sini Lieru mencoba banyak hal untuk bisa menarik perhatian Tsubaki, yang ini si cowok serius. Tapi dia terlalu clumsy. Dan justru keunikan itulah yang membuatnya menarik di mata teman-temannya. Terus kalau yang ini, yang volume 2, aku bacakan blurbnya. Aku, Lieru Kasuga, sekarang siswa pindahan bernama Shushei. Hah? Oh, aku Lieru Kasuga, seorang siswa pindahan bernama Shushei, mengacaukan kehidupan sekolahku yang menyenangkan ini. Ditambah lagi aku nggak bisa menggunakan kururun hard touch. Namun ternyata Shushei malah nembak aku. Tapi aku tetap menyukai Tsubaki. Aku harus menyatakan cintaku pada Tsubaki nih. Ini kira-kira isinya. Jadi ini kebanyakan soal si Shushei ini, si cowok kedua. Terus si Lieru agak baper, terbawa perasaan, tapi dia ternyata tetap suka sama si Tsubaki.
Terus yang ini SOS After School, aku bacakan blurbnya. Shie, Saki, dan Nana murid SMP kelas 3 yang bersahabat. Tapi persahabatan mereka mendapat ujian karena situs belakang sekolah yang membuat Shie ditindas oleh murid yang lain. Mampukah Shie keluar dari cerita penindasan ini? Ini yang pertama tentang si tokoh utama dituduh melakukan kecurangan pas ujian. Kalau yang kedua ini tentang cewek yang pintar gambar, suka komik, tapi dianggap aneh dan terpaksa dia bilang dia menyukai fashion supaya enggak dianggap aneh. Terus yang ini Melancholy After School. Tentang si anak emas guru yang dicintai para guru karena kepintarannya mungkin. Setelah itu dia dicap sebagai pengadu oleh sesekolah mungkin. Habis itu dia ditindas. Kalau Girls Be Lovely ini tentang cewek dan cowok yang berteman baik, terus mereka ikut kontes kecantikan, fashion gitu, membuat desain baju dan sebagainya, tapi terus bajunya terus dicuri. Isi bukunya kayak begini, penuh dengan tulisan dan banyak efek kan, jadi mataku sakit. Tulisannya kecil-kecil pula. Ini perasaanku saja atau komik-komik zaman sekarang lebih banyak gambarnya ya? Mungkin karena yang terakhir kali kulihat itu action kali ya, mungkin. Ini kayaknya bekas dari hujan bukan hujan, atap rumah yang bocor. Jadi ya beginilah. Sayang sekali aku harus menyingkirkan banyak buku pas waktu itu karena bukunya campuran karena atap yang bocor. Udah, lanjut buku berikutnya. Oke, akhir bulan saatnya melaporkan bacaanku untuk bulan ini, bulan April. Seperti yang udah aku share di video TBR, Shorts TBR atau Reels TBR, sejujurnya bulan ini aku nggak baca serius satu buku pun. Kalau yang ini, dan ini, aku cuma lihat-lihat gambar dan baca sekilas untuk mengingat zaman dahulu pas aku baca ini, pas aku beli ini. Dan ternyata aku nggak tahu ya, apa aku masih suka ceritanya apa enggak. Tapi tempat aku membeli buku-buku ini sangat berkenang di hati dan eman-eman kalau aku singkirkan begitu saja bukunya. Terus kalau buku yang ini, aku juga dulu pernah baca ini sekitar 3/4. Habis itu aku DNF dan aku mencoba DNF lama banget, bertahun-tahun. Sebentar, mungkin sampai 5 tahun kali ya aku DNF-nya. Aku berhenti baca ini. Terus aku bulan kemarin mencoba baca ini, membaca ulang ini, menggaris-garis sesuatu yang aku perlu garisi. Tapi terus lama-lama kok aku bosan dan enggak cocok. Dan akhirnya aku melanjutkan di halaman aku berhenti baca ini. Untuk yang ini ada beberapa tips menarik, tapi masalahnya aku kurang cocok karena kebanyakan malah banyak kiasan. Mungkin itu kayak bahasa gaya kepenulisan pengarang, dan kayaknya ini cukup repetitif yang di sini. Terus aku mengalami reading slump seperti yang kalian ketahui dari bulan kemarin.
Habis itu aku sakit lama banget. Biasanya kan aku sakit batuk pilek itu cuma 7 hari, seminggu begitu. Kalau yang ini aku sakit batuk dari tanggal 3 sampai 14. Mungkin sakit batukku lama karena nggak flu kali ya. Dahaknya nggak keluar begitu. Entahlah, aku nggak ahli di bidang biologi. Tapi terus dari tanggal 16 sampai tanggal 21 aku sakit pusing banget, yang gak aku pernah rasakan sebelum-sebelumnya. Jadi aku pusing dan sangat gak produktif. Tapi masalahnya setelah aku sembuh, terlalu banyak hal yang aku ingin lakukan, terus aku overwhelmed, terus aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku malah terlalu malas untuk melakukan sesuatu karena terlalu banyak yang ingin kulakukan. Tapi aku mencoba memaksakan diri. Aku tertarik ilmu-ilmu yang ada di YouTube. Jadi aku mulai apalagi forensik. Ini dari video YouTube forensik. Aku menghabiskan bulan ini dengan mempelajari 2 podcast. Omong-omong, bulan ini aku juga mencoba membaca. Enggak juga sih. Membaca suatu buku fiksi ilmiah. Kan selama seminggu ya, aku sakit pusing banget kan. Aku mau melakukan sesuatu tetapi aku pusing. Terus akhirnya aku baca audiobook, mendengarkan audiobook dari buku yang sudah kupunyai. Jadi aku tinggal dibacakan begitu. Tapi masalahnya cara belajarku itu enggak secara audiobook. Jadi ilmunya itu langsung kayak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Daya imajinasiku juga berkurang pesat karena cara kerja belajarku itu enggak secara audio. Jadi ngeblank begitu otakku. Omong-omong, masih lanjut yang tadi ya. Jadi aku baca fiksi ilmiahnya, baca tanda kutip, mendengarkan novel fiksi ilmiahnya itu cuman sampai bab 3 kalau nggak salah. Dan berhubung aku reading slump dan merasa tertekan, jadi aku DNF sementara, pending sementara. Yang namanya kegiatan membaca itu adalah kita bisa menikmati setiap detiknya atau 3/4 detiknya. Oke, atau apalah. Jadi kalau sedang tidak mood, ya sudah, jangan baca itu dulu. Lakukanlah sesuai mood kita. Tapi lumayan sih, banyak yang aku tandai. Terus aku mau bahas apa lagi ya? Ngomong soal podcast menarik, kan banyak ilmu itu. Omong ini dulu. Aku kan sebentar. Jadi di podcast menarik yang penuh ilmu itu kan ini forensik gitu ya. Yang aku pelajari itu forensik. Kenapa banyak banget yang aku catat dan detail banget? Karena semuanya penting menurutku. Kan di suatu kedokteran atau forensik itu ada urutan-urutan tertentu kan. Nah, urutan-urutan dalam melakukan sesuatu itu sangat penting. Apalagi kalau ingin membuat suatu cerita, ide-ide begitu, kan kita harus tahu ya forensik di dunia nyata itu seperti apa. Jadi nggak asal menghayal.
supaya cerita kita lebih sesuai dengan kenyataan. Dan omong-omong kan kalau aku makan itu aku harus melihat video. Nah, video-video yang akhir-akhir ini aku lihat itu ya tentang forensik, ilmu-ilmu pengetahuan dan sebagainya. Masalahnya aku nggak menemukan waktu yang tepat untuk belajar. Kalau melihat video itu, aku harus fokus dan supaya langsung menuliskan. Kalau disambil makan, aku malah fokusnya makan. Tetapi kalau belajar pengen rasanya itu multi melakukan sesuatu, istilahnya apa? Jadi ingin melakukan sesuatu, melakukan pengerjaan dua hal sekaligus supaya waktunya bisa produktivitas dalam waktu yang singkat. Kalian paham maksudku? Oke, begini saja. Lanjut ke bulan Mei, bacaan bulan Mei. Semoga aku nggak reading slam lagi. Tapi biasanya kalau baca komik itu bisa agak menyembuhkan reading slam sih. Halo, apa kabar? Ini bulan Mei, saatnya aku memberitahukan hasil bacaanku, proses membacaku bulan ini. Jadi bulan ini aku memutuskan untuk reading journalku cuman berisi begini saja, karena untuk kelemahan dan kelebihan bukunya aku bacakan secara menyeluruh di video ini dan di Goodreadsku, jadi nggak tumpuk-tumpuk dan aku malas berpikir berulang kali dan begitu panjang. Oke. Buku pertama, Mujiroshi, The Science of Dreams, karya Naoki Urasawa. Ini bukunya aku beli karena mumpung murah. Aku menemukan yang murah. Yay. Dan aku sedang tertarik sama Naoki Urasawa karena sepertinya penulisnya pintar. Terus ini blurbnya. Aku bacakan saja. Una familia, un tableu, un misterius individu. Bahasa Prancis dan aku nggak tahu cara bacanya gimana. Yang artinya satu keluarga, satu aku nggak tahu apaan, satu pria misterius. Aku bacakan ulasanku yang nantinya akan ada di Goodreads. Ini ceritanya, simpulannya, summary-nya ini tentang seorang ayah yang tidak kompeten dalam bekerja mengalami kesialan terus-menerus sebagai konsekuensinya. Ketika ingin menyerah dalam kehidupannya, seekor gagak yang konon membawa keberuntungan menuntun ia dan anak perempuannya ke rumah seorang pria yang tonggos dan misterius, penyuka kebudayaan Perancis. Ini pertama kalinya aku baca komik karya Naoki Urasawa sambil aku menanti monster selesai cetak ulang semua volume. Gambar-gambar di sini tampak tegas, nice. Alasan pemakaian masker semacam itu sebagai pengganti masker sesuatu itu memelasnya pintar banget. Hehehehehe. Secara keseluruhan, cerita komik ini kalem-kalem saja, tidak jelek, namun penjelasannya tidak sampai membuatku tercengang. Penyelesaiannya lebih ke membuatku terkekeh-kekeh sepanjang bab terakhir dan suasananya cenderung ke wholesome. Sayang sekali aku nggak bisa memperinci hal itu lebih dari ini. Soal asal-muasal batu dan pemakaian simbol ikonis itu di mana-mana lumayan menyebabkan otakku bilang, weh. Aku juga dibuat ketika si kepala institut akhirnya memperjelas kalau rencananya memang bukan pencurian. Cara penulis mengaitkan suatu kejadian ke kejadian lainnya membuatku berpikir soal karakterisasi keluarga si anak. Karena pada dasarnya baik, satu persatu kebaikan pun kembali ke kehidupan mereka. Selain itu, beberapa tingkah mereka yang tidak disadari
Selain itu, beberapa tingkah mereka yang tak disadari ternyata secara tak langsung bisa membantu kemaslahatan banyak orang. Oke, sepertinya reviewku terlalu baku ya. Si anak tentu saja menjadi tokoh favoritku. Pengamatannya tajam, ia mandiri dan merupakan anak berbakti. Namun sayang, dia belum cukup ikonis untuk jadi spesial di hatiku. Pertemanan dia dengan si pemadam kebakaran terasa wholesome. Singkatnya, mereka berdua adalah dua anak bersifat sama meskipun berbeda usia yang berusaha membantu orang tua dengan cara masing-masing. Omong-omong, si pemadam kebakaran cukup karismatik. Ya. Sayang sekali aku masih merasa belum mengenal baik si kepala institut. Jadi dia itu semacam tokoh jenius yang bisa memprediksi sebab akibat dari berbagai kejadian dan menyusun rencana sempurna dengan mempertimbangkan semua risiko tadi, kan? Tapi omong-omong, masih ada yang mengganjal di hatiku soal alasan si kepala institut berbohong sedemikian rupa soal Perancis. Mungkin sesimpel karena ingin menggerakkan si ayah dan merupakan tipe orang non-hiperbola. Well, mungkin memang itu yang diinginkan si penulis, yakni mempertahankan kemisteriusan si kepala institut. Aku punya dua pertanyaan lainnya. Pertama, apakah sudah ada keamanan bagian CCTV di museum semegah itu pada tahun itu? Seharusnya ada, karena kejadiannya itu setelah tahun 2014. Entah bulan apa, karena seorang polisi sempat mencari dokumen suatu kejahatan berkaitan. Jadi, apakah di sana tak ada orang yang bekerja khusus di bagian mengawasi CCTV begitu? Kalau ada, seharusnya mereka bisa memergoki ada orang-orang bertingkah aneh di sana. Menurut internet, CCTV pertama kali dikembangkan di Perancis sekitar tahun 1961. Kedua, apakah para pakar seni yang bekerja atau sekadar mengunjungi museum terkenal tersebut tidak pernah mengecek barang-barang asing yang ternyata dan entah kenapa bisa berada di koleksi mereka? Quotes favoritku adalah yang soal visualisasi mimpi. Nanti kubacakan saja, aku malas mengetik. Oke, ini yang mana ya? Yang di bagian sekitar sini kubacakan. Yang terpenting adalah visualisasi mimpi, Zanzu. Mimpi, harapan, doa, umat manusia bisa mencapai titik ini karena memvisualisasikan hal-hal yang tidak tepat. Oke, disleksik. Apakah ini termasuk disleksik? Kenapa aku nggak pintar membaca? Kenapa selalu pelo? Oke. Mimpi, harapan, doa umat manusia bisa mencapai titik ini karena memvisualisasikan hal-hal yang tidak kasat mata seperti itu, Zanzu. Yang bisa dikatakan hanya satu. Mimpi yang tidak divisualisasikan tidak akan pernah terwujud, Zanzu. Hanya mimpi yang diharapkan yang akan terwujud, Zanzu. Yeay, jadi begitulah. Ini ku kasih rating berapa ya? 3,5 bintang. Apakah aku baca reviewnya terlalu cepat? Sepertinya iya. Oke, aku pelankan nanti. Selanjutnya 3 komik berjudul Jinko from Room 203. Karya siapa? Aku lupa namanya. Karya Nari Yamada. Ini volume pertama dan keduanya aku sudah beli bertahun-tahun yang lalu. Kayaknya sekitar 10 tahun yang lalu. Terus aku belum pernah sempat lagi untuk beli volume ketiga, entah karena apa. Terus akhirnya beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, aku beli volume ketiga, atau sekitar 1 tahun yang lalu. Oke. Kubacakan yang volume pertama dulu, blurbnya. Jinko Hyodo adalah cewek yang udah nonukan. Oke. Jinko Hyodo adalah cewek yang punya bakat misterius. Ia bisa berbicara dengan hantu. Bersama kedua orang tuanya, ia tinggal di kamar nomor 203, sebuah apartemen hantu-hantu penasaran yang meninggalnya tidak wajar. Banyak yang mendatangi kamar tersebut. Pada hantu itu berharap Jinko bisa membuka tabir tentang kematian mereka. Oke, bisa dilihat sini. Ku bacakan reviewku. Ku bacakan simpulan ceritanya, ringkasan ceritanya kali ya. Oke.
Jinko adalah siswi SMA tukang makan yang bisa lihat dan berkomunikasi dengan hantu. Berkat si hantu bertelinga panjang, seringkali hantu lainnya jadi mengunjungi gadis itu untuk berkonsultasi. Kasus-kasusnya pun berkembang menjadi misteri yang harus diselesaikan karena ia suka menolong mereka. Tipe komik ini adalah memiliki 4 fokus cerita berbeda tiap bab. Cerita pertama merupakan awalan yang menarik, berkenang, dan membuat ngeri sehingga jadi favoritku. Cerita kedua diawali dengan kisah keluarga Jinko yang lawak dan prihatin, kemudian berkembang ke mengharukan serta menyedihkan. Cerita ketiga kurang ada momen wah bagiku. Cerita keempat menyebabkanku bertanya-tanya, salah satunya adalah, kok si polisi gadungan ganteng banget? Ada beberapa panel yang membuatku kesulitan memahami karena seperti ada adegan yang di-skip untuk dipercepat. Tetapi nggak apa-apa, pada akhirnya aku paham juga meskipun butuh beberapa kali bolak-balik halaman. Tokoh-tokoh penting tampak ikonis. Jinko adalah main karakter bermoral baik, belak-belakan dengan ekspresi agak datar dan lucu. Namun entah kenapa rasanya ceritanya kurang spesial di hatiku. Mungkin karena aku bacanya cepat banget, atau mungkin juga karena karakterisasi Jinko. Oke, tipu aku. Sebagai tokoh pahlawan itu terasa kurang kuat karena beberapa dialognya sudah mainstream. Versi video, nggak jadi. Yang volume pertama ini ku kasih rating 4 bintang dari 5 bintang. Blurb volume kedua ku bacakan. Jinko Hyodo adalah cewek yang punya bakat misterius. Ia bisa berbicara dengan hantu. Bersama kedua orang tuanya, ia tinggal di kamar nomor 23. Nomor 203, sebuah apartemen. Hantu-hantu penasaran yang meninggalnya tidak wajar banyak yang mendatangi kamar tersebut. Para hantu itu berharap Jinko bisa membuka tabir. Loh, bukannya ini sama ya? Sama deng. Oke, ini kebacakan gak ya? Summary untuk volume kedua. Oke, kebacakan saja karena gak ada spoiler. Kegiatan Jinko dalam memberikan keadilan untuk para makhluk tak kasat mata berlanjut. Kali ini kasus yang ditanganinya lebih mengerikan karena benar-benar mengancam nyawanya. Secara keseluruhan, menurutku volume kedua ini lebih bagus daripada volume pertama yang juga sudah bagus. Di sini perasaan tokoh-tokohnya lebih tersampaikan. Aku pun mengalami emosi yang beragam, bahkan sempat mewek sebentar karena suatu panel. Jinko lebih tegas, tetapi tentu saja masih mempertimbangkan hukuman dengan sabar. Sebagai seseorang yang lebih suka kalau cerita berbab itu berlanjut ke bab selanjutnya, aku sangat suka dengan cerita kedua yang untuk saat ini paling kompleks dibandingkan yang lainnya, sehingga membutuhkan perjalanan yang lebih panjang buat menceritakan semua itu. Selain itu, ada karakter baru yang cukup penting untuk karakter development Jinko, si tokoh utama. Aku punya beberapa pertanyaan. Pertama, apakah orang-orang indigo memang mau tak mau harus makan banyak karena berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib membutuhkan banyak energi? Di suatu anime lain, seingatku bilang seperti itu. Di suatu anime lain, seingatku bilang begitu. Selain itu, sepupuku juga semacam itu. Kedua, di cerita kedua ada perkataan Jinko yang berbunyi, aku nggak mau ke sana, sebelum ayahnya Tenma menyerahkan diri ke polisi. Aku salah memahami atau apa soalnya? Bukankah di volume sebelumnya, ayah kandung Tenma yang jualan makanan itu sudah menyerahkan diri ya? Maka dari itu, ending cerita itu terasa peaceful dan para tokoh tenang-tenang saja. Ini semacam gemaman bernostalgia kayak, aku pernah nggak sudi ke sana gara-gara ayahnya Tenma itu seorang kriminal yang belum dipenjara. Ketiga, Numata didorong di bagian punggung. Setelah itu, ia mengakunya di kepalanya dipukul. Apakah dia tipe tokoh yang suka melebih-lebihkan cerita atau dia yang sudah jatuh itu mengalami kekeliruan mengenai yang mana bagian yang sakit? Seingatku memang ada istilah untuk ini di dunia kedokteran. Atau ini keteledoran penulis atau gambarnya berkurang atau apa? Oke, aku pelu banget. Kayaknya juga cara bacaku kurang menarik perhatian ya. Kurang bisa berkarisma. Ini volume 2 aku kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Oke, lanjut ke volume 3. Kubacakan blurbnya. Bagi Jinko bisa berbicara dengan hantu adalah hal yang luar biasa. Tetapi sekarang ia harus kehilangan kemampuan itu. Walaupun jadi bisa hidup normal, tapi Jinko merasa kesepian. Ia ingin kemampuannya kembali.
Apakah keinginannya akan terwujud? Ikutilah kisah akhir Cinco dari kamar 203 di jilid 3 ini. Kebacakan volume 3. Jump scare. Kaget atuh, Mak. Dan inilah kenapa kita harus mengetuk dulu sebelum masuk ke kamar orang lain. Hahaha. Oke. Summary untuk volume 3. Satu persatu permasalahan terkait kawan atau lawan Cinco yang spesial dari kedua volume sebelumnya muncul kembali. Kerjasama tim pun mencapai puncaknya. Jumlah bab yang tersedia di volume terakhir ini lebih banyak. Di salah satu bab aku sudah sempat mewek, ternyata malah dikerjain. Omong-omong, kekuatannya si musuh pertama Cinco mengerikan banget, oi. Wow, auranya si Shinigami membuatku merinding. Secara keseluruhan, volume ketiga ini sangat seru, sekaligus dibuat seakan bernostalgia, dan aku hampir memberinya nilai sempurna. Namun sayang, banyak bagian dari jalan cerita di bab 13 yang terasa seperti dibuat tergesa-gesa atau kurang detail. Mungkin karena si penulis hampir mencapai batas maksimal halaman buku. Tentu saja aku bisa memperkirakan beberapa hal yang mungkin terjadi, tetapi aku butuh kepastian supaya tidak terasa ada yang mengganjal di hati. Untuk soal kenapa bisa selamat dikasih gambar atau narasi begitu, selain itu, nggak ada bagian si Cinco asli reunian dengan si bocah, kemudian mempertanyakan keberadaannya yang masih bisa di dunia, padahal kayaknya bakal kocak. Mungkin Cinco bakal merasa seperti di prank kayak aku. Omong-omong, si Shinigami bilang kau tidak salah, tetapi bisa menyebutkan detail orang yang dimaksud. Well, sebagai manusia yang nggak percaya diri dengan daya memori otaknya, aku sendiri sering berbicara seperti itu, meskipun aku ingat persis tentang sesuatu hal. Masalahnya, tokoh tersebut bukan manusia, oleh karena itu kalimat ini terasa aneh. Untuk volume terakhir ini ku kasih rating 4,5. Omong-omong, kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya reviewku penuh dengan spoiler deh, kayaknya. Atau iya ya. Well, kalau spoiler untuk buku sebelumnya memang iya. Tapi kalau spoiler untuk buku ini kayaknya nggak juga banget. Ku kasih samar-samar kayaknya ya. Oke. Tapi kalau soal membaca buku mereview, aku sukanya ngasih gambaran penuh, kayak kritikan secara penuh terhadap bukunya, sehingga lebih hatiku lebih enak bisa menceritakan segalanya tentang apa yang kusukai dan apa yang kurang kusukai soal buku-buku itu. Dan ya, omong-omong, ini hari-hari reading logku. Gimana ngomongnya? Aku tadi lupa memberitahu kapan saja aku baca buku ini, kapan saja aku menyelesaikannya. Ya, itulah. Kalau kalian penasaran. Oke, judul berikutnya itu The World is Still Beautiful karya Daishina. Ini tentang putri hujan yang dijodohkan dengan Raja Matahari. Terus apa? Oh, aku pernah suka ini karena apa ya? Oh, ceweknya itu bisa nyanyi terus hujan. Meskipun teknik nyanyinya nggak sempurna, tapi aku bisa merasakan apa yang dinyanyikan oleh si voice actornya. Usia mereka berapa aku lupa. Yang ini kayaknya 16 tahun, ini 13 tahun. Tapi versi manga sama animenya kayaknya berbeda. Entah kenapa dibuat berbeda, aku nggak tahu. Terus apa? Oh, ini tipe ceweknya komedian gitu, lucu, petakilan, dan pantang menyerah, jadi sangat menyenangkan.
pemberani juga. Terus apa? Oh, dia meskipun menyebalkan ada karakter developmentnya. Omong-omong dia pendek juga karena pengaruh obat-obatan yang dia minum karena kondisi psikologisnya nggak baik. Terus dia berpengaruh pada pertumbuhan tinggi badannya, mungkin aku lupa. Terus apa? Oh, tapi sayangnya aku pernah dengar kabar bahwa justru dia yang karakter developmentnya nggak ada. Kalau nggak salah dia terlalu pemaaf meskipun telah diperlakukan dengan buruk. Terus apa? Oh, sama ending komiknya katanya mengecewakan. Aku nggak tahu. Entah kenapa ini cuman sampai volume 8 yang diterjemahkan. Entahlah. Kurang sukses sekali ya. Kurang terkenal. Well, ini cocok untuk orang yang suka drop Tall Queen, Short King, terus Older Girl. Ini yang versi animenya berapa sih? Lebih tua yang versi anime apa aman enggak ya? Ini 16, ini 13, mungkin 17 atau 15, aku lupa deh. Oke, baca saja. Apakah aku masih suka? Aku nggak tahu. Ini komik selanjutnya yang aku baca bulan ini. Judulnya The World is Still Beautiful, Dai Shina. Aku pernah baca animenya. Bukan, aku pernah lihat animenya. Dulu sempat spesial di hatiku karena tokoh ceweknya keren banget. Dia kayak rebel. Dia cewek berani bertarung dan sebagainya. Terus nggak mau kayak menurut saja, dia nggak mau. Terus dia kuat, dan ada salah satu OST-nya itu dia menyanyi, dan setiap adegan itu muncul aku selalu mewek. Meskipun teknik vokalisnya enggak sempurna, tetapi perasaan yang dia ingin sampaikan melalui nada-nada itu sangat tersampaikan. Oke. Aku bacakan blurbnya. Meski dunia ada dalam genggamanmu, matamu tak bisa menangkap keindahan dunia. Livius pertama, Raja Muda Kerajaan Matahari yang telah menguasai dunia. Nike, putri keempat Kerajaan Hujan yang akan dinikahkan dengan Raja Matahari. Saat keduanya bertemu, Nike sadar bahwa mata Livius pertama menyimpan kegelapan yang lebih tua dari usia pemuda itu sendiri. Apakah hujan yang dibawa oleh Nike mampu menerbitkan pelangi dalam kegelapan hati Livius pertama? Maka sampaikan pada raja yang mendamba bahwa dunia ini indah adanya. Kayaknya aku pernah mengutarakan sesuatu di bulan sebelum ini deh. Udah merekam sesuatu soal buku ini deh. Tapi baru aku baca bulan ini karena aku sangat sakit bulan kemarin. Aku nggak tahu videonya akan aku tampilkan setelah ini atau sebelum aku mereview ini. Mungkin sebelumnya, sebagai perantaraan, bergantian aku baca buku yang itu dengan yang ini. Oke. Wow. Analisisku untuk buku ini banyak banget. Oke. Aku persiapkan hatiku dulu. Oke. Nike kalah main sweet dengan ketiga kakaknya, maka ialah yang harus menjadi istri dari Raja Matahari sekaligus Raja Dunia yang terkenal bengis bernama Livy. Setelah melihat langsung orangnya, Nike merasa kasihan karena sikap dan pekerjaan Livy tidak sesuai dengan usianya yang masih muda. Inilah lika-liku Tuan Putri Pemanggil Hujan dalam menunakkan hati beku raja tersebut beserta orang-orang yang meragukan kehebatannya karena ia orang miskin. Ngomong-ngomong, karena aku dulu banget itu sempat melihat usia mereka ya di wiki fandom atau semacam itu, dan setelah aku cek lagi kok berubah usia mereka. Nah terus dulu mereka atau siapapun yang bertugas mengisi usia mereka di website itu, dari mana mereka mendapatkan
angka itu. Entahlah. Oke, kubacakan lagi. Kalau nggak salah, dulu animenya ada salah satu cerita shoujo yang sering kutonton ulang. Tokoh utama perempuannya sangat menyenangkan, kocak, berani, pemberontak, simpatik, dan inspiratif. Pas bagian Nike menunjukkan kemampuannya pertama kali, aku selalu saja berhasil dibuat merinding dan terharu, termasuk pas baca komik ini. Selain itu, tokoh cewek yang lebih tua daripada tokoh cowok kayaknya juga cukup jarang kutemukan. Ternyata adegan dia versus orang-orang kerajaan matahari itu adalah tambahan untuk animenya, dan itu bagus sih buat makin memperkuat karakterisasi Nika. Soal Livy, bisa dibilang dia adalah cowok dalam masa remaja awal yang emosinya sangat tidak stabil dan enggak pintar menunjukkan maksud sebenarnya. Hal ini dimaklumi karena masa lalunya yang tragis. Yang menjadi kesukaanku dan orang-orang tentulah karakter development-nya. Akan lebih bagus pula kalau di cerita ini dikasih tambahan informasi atau ilustrasi soal betapa kuatnya pasukan kerajaan matahari di bawah kerajaan matahari di bawah arahan Livy yang sangat cerdas sehingga mereka bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan lainnya sehingga pencapaian raja muda tersebut bisa lebih meyakinkan. Bisa nggak sih aku membaca ulasanku dengan full tanpa belo-belo, tanpa belibet, please? Aku sampai mana ngomong-ngomong? Omong-omong, Livy terlihat lebih tua, tinggi, dan dewasa daripada yang di animenya, seingatku. Dan kenapa kadang usia tokoh di komik dan animenya dibuat berbeda ya? Aku baru sadar kalau Livy memutuskan untuk memilih istri dari kerajaan hujan dibandingkan kerajaan lainnya karena berkaitan dengan ibunya. Semacam secara tak langsung ingin mengabulkan keinginan atau rasa penasaran ibunya ketika dulu masih hidup. Analisisku sih begitu ya. Kayaknya aku pernah ingat ada misteri soal ibunya deh. Nike dan Livy sebenarnya sudah menikah atau belum sih? Kadang disebut istri dan kadang disebut tunangan, bahkan menyebutkan perceraian. Aku belum melihat pesta pernikahan mereka, cuman pesta perkenalan Nike. Perkataan si nenek soal nyanyian dan tugas untuk menyembuhkan beban lubuk jiwa seseorang itu benar-benar menusuk dan membuatku bilang, iya juga ya. Terima kasih telah membuatku menangis, kemudian berhenti lalu menangis lagi di sekitar 4 atau 5 bagian berbeda di komik ini. Oleh karena itu, aku hampir memberinya nilai sempurna. Namun sayang, aku kurang cocok dengan cerita lepas di sini karena memang jarang suka bonus cerita yang tokoh utamanya berbeda dari tokoh utama komik itu sendiri. Rasanya kayak rasa penasaranku yang memuncak ketika mencapai akhir volume, terus menurun drastis, maka aku nggak se-excited sebelumnya buat melanjutkan volume berikutnya. Intinya, perjalanan naik turun alur cerita jadi terganggu. Pas awal-awal sih, ceritanya cukup menarik karena mereka kayak keturunan atau mungkin justru malah nenek moyang dari tokoh-tokoh The World is Still Beautiful, dan kemampuan serta perubahan suasana hati si cewek yang ekstrim banget itu cukup menakjubkan. Tetapi lama-kelamaan aku jadi enggak tertarik lagi karena percintaan mereka terlalu dramatis bagiku sebagai pembaca dewasa. Ini buku ku kasih rating 4,5 bintang. Aku kayaknya bacanya harus pelan-pelan dan penuh perasaan deh. Oke. Ini bukan buku dari proyek Keep It or Unhold It. Ini buku non-fiksi yang ku baca. Enaknya ku bacakan sekalian gak ya? Sekali ya? Atau gak usah ku baca? Atau ku baca? Oke, ku baca deh. Ini juga bukunya panjang banget. Salah. Ulasanku panjang banget. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakitkan hati. Ini bukunya aku beli karena disuruh mama buat memperbanyak bacaan non-fiksi. Ketika mau membaca ini, harus lebih dramatis kah? Dan penuh perasaan. Ulangi. Bukunya aku beli karena disuruh mama buat memperbanyak bacaan non-fiksi. Ketika mau baca ini, aku iseng mengecek Goodreads dan kaget banget karena jumlah pengguna yang memberikan penilaian dan ulasan itu sedikit banget. Aku langsung dapat firasat buruk. Bukankah buku ini sempat tenar? Cukup lama dan sering muncul di mana-mana di media sosial. Dan ya, sayang sekali traumaku soal kecewa belanja buku offline dan mempercayai BookTok, Bookstagram, atau BookTube pun muncul lagi. Pertama-tama, ku akui covernya amat berkesan dan karismatik.
Judul dan blurbnya juga sangat menggugah rasa penasaran. Kuharap setidaknya bisa memperdalami strategi memanipulasi yang bermoral, kayak semacam pas aku baca buku soal Sun Tzu dan Zhuge Liang. Tentu saja aku sudah menurunkan ekspektasi ini. Jadi siapapun yang bertugas membuat judul, blurb, cover, dan strategi pemasaran, kalian hebat banget. Good job telah membuatku mengeluarkan uang. Teknik marketingnya masih membuatku shock. Sampai saat ini, aku pun menangisi isi dompet sambil tertawa kagum. Apakah cara bacaku sudah bagus? Ini masih nanti. Ku ubah dulu ininya. Ini kalau mau baca, itu pun kalau kalian bisa baca karena ini gelap banget dan sepertinya blur. Oke, lanjut. Sebagai manusia yang suka kekonsistenan, aku cukup tertarik dengan format berbab di buku ini, yakni judul, cerita tokoh terkenal berkaitan dengan permasalahan tersebut, tips, dan simpulan. Sebagai orang yang suka membuat daftar, pada awalnya aku sangat menantikan membaca bagian langkah-langkah yang bisa kulakukan untuk menjadi seseorang yang sesuai dengan yang di judul bab. Yang entah kenapa diubah jadi paragraf panjang langsung di bab 11. Namun sayang, baru membaca bab 1 aku sudah kapok. Alhasil, kisah inspiratif tokoh terkenal ternyata menjadi bagian yang paling menyenangkan dan bermanfaat bagiku. Pada awalnya aku membaca bab 1 sampai bab 5 secara menyeluruh. Untuk bab 6 sampai bab 10 aku hanya membaca bagian kisah inspiratif dan kalimat-kalimat yang dinomori. Selanjutnya, karena sudah tidak tahan dan merasa sangat menderita, aku hanya baca bagian cerita para tokoh terkenal. Aku pun mendapatkan beberapa informasi baru dari mereka, namun sayang kebanyakan kisah tersebut hanya di permukaan, sehingga aku kurang bisa merasakan alasan kenapa strategi mereka bisa sefungsional itu. Kelemahan utama dari buku ini adalah penggunaan kalimat yang repetitif banget. Hal itu mengingatkanku pada masa kuliah ketika aku dan teman-teman terpaksa menjelaskan sesuatu secara bertele-tele supaya bisa mencapai jumlah minimum kata untuk tugas karena sudah tidak tahu lagi mau berbicara apa. Aku jadi bertanya-tanya, kemana perginya editor untuk buku ini? Omong-omong ya, pekerjaan sebagai editor itu cukup berat ya. Kalau bukunya bagus, rasanya kayak editor itu kurang kurang ke highlight karena ini bukunya bagus, oke, penulisnya bagus, tapi terus kalau misalnya ada buku yang kepenulisannya berantakan gini, para pembaca kayak, ini editornya kemana ya, begitu kan. Jadi ya pekerjaan sebagai editor itu butuh diapresiasi. Dia kayak bekerja di balik layar, mereka bekerja di balik layar, tetapi kalau mereka tidak ada, rasanya kayak keseimbangan suatu performance itu luluh lantak, semacam itu. Oke, aku lanjutkan. Di bab yang sama, aku menemukan kalimat yang diulangi, bahkan baru saja hadir di paragraf sebelumnya. Setelah itu, perkataan tersebut juga diulangi lagi di bagian tips dan simpulan. Kemudian kembali disebutkan di tips beberapa nomor setelahnya. Ada juga bab berbeda yang inti kisah inspiratif tokoh dan tipsnya terasa sama, sehingga aku merasa mereka sebenarnya bisa disatukan. Misalnya, bab 21, jangan terlalu banyak bicara, bisa digabungkan di bab sebelumnya, aku lupa yang mana, yang jelas bab yang isinya juga soal menjaga ucapan. Omong-omong, aku sempat bingung dengan judul bab 1 yang berbunyi abaikan sesuatu yang mustahil. Kukira isinya bakalan tentang lebih baik kita membuang tenaga untuk hal-hal yang sudah pasti akan memberikan hasil daripada mengejar hal yang belum bisa dipastikan akan menghasilkan sesuatu sedikit pun. Tetapi, plot twist, ternyata kebalikannya. Jadi babnya itu soal mengabaikan orang-orang sekitar yang berkata bahwa target kita itu adalah sesuatu yang mustahil. Berhubung aku nggak membaca bukunya secara keseluruhan, maka aku tidak memberikan rating untuk buku ini karena dikhawatirkan penilaianku kurang adil. Atau sebaiknya apa aku kasih rating saja ya? Yang jelas, intinya aku sangat menderita baca buku ini. Tetapi aku lanjutkan karena siapa tahu aku bisa mendapatkan beberapa ilmu baru di sini dan eman-eman uangku, you know, ini nggak murah.
Dan apalagi ini buku yang setelah aku mencoba memberanikan diri untuk beli buku offline dan mencoba mempercayai video-video yang ada di media sosial, dan ternyata aku kecewa. Ini contoh bukunya. Ngomong-ngomong, yang tadi itu bukunya judulnya The Principles of Power, Rahasia Memanipulasi Orang Lain di Segala Situasi, karya Dion Yulianto. Ini sekarang novel ke-2 rembulan karya Luna Torashinku. Kubacakan blurbnya. Ketemu sahabat lama, siapa yang gak seneng? Itu juga yang terjadi pada Val saat ketemu Kirana, sahabatnya sewaktu kecil. Val kebetulan pindah ke SMA tempat Kirana bersekolah. Oke, pelan-pelan. Tapi lalu Val sadar, ternyata Kirana yang sekarang bukanlah Kirana yang dulu. Kirana seolah berubah menjadi orang asing di mata Val. Sang rembulan kini telah menjadi matahari. Itu sedikit mengecewakan Val yang diam-diam suka pada Kirana. Sementara itu, Val malah mendapat perhatian lebih dari Dini, teman sekelasnya. Anehnya, Kirana sepertinya sangat membenci Dini. Kayaknya ada rahasia besar di masa lalu mereka berdua. Rahasia yang gak diketahui orang lain, termasuk Val. Val jadi bingung. Apakah dia harus memilih salah satu di antara keduanya? Siapa? Kirana yang disukainya sejak kecil, atau Dini yang perlahan-lahan mulai menjadi bagian hidupnya? Atau ada orang lain yang juga mengisi relung hatinya? Hai semut. Oke, langsung kubacakan ulasanku. Karena sedang keluar kota, jadi aku bacanya lewat Ipusnas. Biasanya kalau pas baca novel remaja, aku yang sudah bukan target pembacanya ini bakal cepat menyerah. Berhubung kali ini aku baca lewat e-book, ceritanya jadi terasa lebih ringan, kayak langsung scroll begitu saja. Salah satu hal yang menarik perhatianku untuk tetap baca buku ini adalah pendekatan si penulis terhadap tokoh bertipe cheerleader yang biasanya jadi villain di novel-novelnya yang lain. Di sini pembaca lebih bisa bersimpati pada Kirana, setidaknya sampai di halaman yang aku baca. Dia terkesan cukup menyenangkan, ada misteri soal latar belakang yang membuatnya menyukai dan ingin jadi matahari dibandingkan dengan bulan. Selain itu, aku cukup kaget bahwa tumben-tumbennya si penulis mengikuti cerita dari tokoh utama laki-laki. Pertama-tama, aku agak kegocek karena namanya Val. Hehehe, kukira dia cewek. Yang judulnya Victory kayaknya juga dari kegiatan sehari-hari si cowok ya. Sayang sekali, si penulis sering sekali memasukkan tokoh-tokoh bertipe sama. Di satu novel yang jadi musuh biasanya cewek centil, yang akhirnya jadian biasanya yang penyuka otomotif, dan ada juga tipe cewek pintar. Aku belum baca sampai akhir, tetapi sepertinya si penulis suka sekali dengan tokoh cewek berambut pendek dan tomboy. Jadi kayaknya dia yang bakal pacaran dengan Val. Oh ya, aku cukup suka bisa ingat dan mengenali nama Oyen. Aku lumayan tertarik dengan tema harem, cowok diperebutkan banyak cewek di sini, walaupun biasanya aku sangat membencinya. Pertama-tama reaksiku adalah, weh, dramatanya, ya. Pertama-tama reaksiku kayak, weh, dramanya bakalan seberisik apa tuh. Namun sayang, aku merasa kepribadian tokoh-tokoh di sini kayak kurang karismatik sehingga mereka kurang spesial di hatiku. Untuk saat ini kayaknya aku memang sudah nggak cocok dengan novel romantis penulis, tetapi semoga aku masih suka dengan novel science fiction beliau, karena ialah salah satu orang yang dulu berhasil membuatku pas remaja jadi suka cerita tentang ilmu biologi dan agen rahasia. Jadi buku ini aku DNF di halaman 118. Aku bacanya kecepatan lagi ya, kayaknya ya. Oke, aku butuh minum. Selanjutnya novel berjudul Rival karya Amalia. Ini blurbnya, nanti ku bacakan. Oke, blurbnya. Jangan terkecoh, cerita ini sama sekali bukan tentang cinta segitiga. Tapi ya, mereka juga jatuh cinta sih. 3 siswa terbaik di bidang masing-masing, Alin, Friska, dan Raya memperebutkan jabatan terpopuler di SMA, ketua OSIS. Tapi hanya satu orang yang berhak menduduki posisi itu. Apakah itu Alin? Aku cara bacanya Alin, siswa teladan yang pintar dan perfeksionis, ataukah Friska, cheerleader terhadap
cheerleader terhebat yang punya segudang penggemar? Ataukah Raya, aktivis pramuka yang gak suka konflik? Jadi ketua OSIS itu harus punya catatan prestasi yang bagus di bidang akademis dan organisasi. Aku punya keduanya. Dan aku heran waktu ada nama cewek itu di daftar calon. Ya, aku benci cheerleader lebih dari apapun. Alin Naumira, ketua KIR. Aku akan nunjukin ke semua orang, terutama Alin yang sok pintar itu, bahwa untuk jadi ketua OSIS kita nggak cuma harus berotak, tapi juga harus beken dan punya banyak teman. Kayak aku, Friska Gunawan, ketua cheerleader. Aku memang bukan calon yang diandalkan, tapi aku nggak akan main-main. Cita-cita mengangkat citra pramuka bikin aku bersemangat banget menjadi ketua OSIS. Apalagi dua cewek itu sibuk bertarung sendiri. Raya Ardiansyah, ketua pramuka. Jadi begitulah blurbnya. Wow, panjang sekali. Oke, akan kubacakan ulasanku. Secara keseluruhan aku kaget bisa sangat menikmati novel teen lit ini walaupun sudah bukan target pembacanya. Mungkin karena ternyata cerita ini lebih fokus ke aktivitas mereka dalam berkegiatan kesiswaan dan hubungan pertemanan, bukan percintaan. Genre yang hit or miss banget untukku. Rasanya jadi bernostalgia terkait banyak hal pada masa SMA kayak kegiatan OSIS, acara voting untuk ketua OSIS, drama para teman cewek, dan cowok gebetan yang karismatik. Serta aku juga dapat ilmu baru soal berbagai macam ekskul tadi. Saking kangennya, aku sampai merinding pas baca bagian susunan pengurus OSIS inti. Di akhir. Oke, aku tambahkan dulu. Di akhir cerita. Aku tambahkan di catatanku untuk ulasanku untuk Goodreads. Kalimatnya ringan dan gaul khas anak remaja, namun tidak terlampau asyik sendiri. Selain itu, hal yang membuat kegiatan membacaku jadi lancar jaya adalah karena aku bacanya di Pusnas. Oke, aku cara bacanya kayak presenter berita. Oke. Setelah sekian lama nggak merasakan betapa enaknya menge-scroll buku e-book gratis, aku jadi teringat betapa membantunya aplikasi tersebut bagi manusia berdompet tipis yang malas jalan ke perpustakaan di dunia nyata. Kapan-kapan aku baca di sana lagi. Sekarang, oke, terserah deh. Aku suka sekali 3 tokoh utama di sini ditampilkan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ketika mereka biasanya langsung dicap buruk di karya-karya lain, di sini kita bisa dikasih kesempatan untuk lebih memahami cerita dari sisi mereka. Namun, itu tidak berarti bahwa kita menjustifikasi semua tingkah para remaja kayak mereka. Kita bisa merasakan mereka lebih hidup dan relatable. Dan hal itu sangat menyenangkan. Secara mengejutkan, tokoh yang awalnya membuatku gemas, dalam artian buruk, berubah menjadi hormat kepadanya di akhir novel itu adalah Rena. Kalimatku kacau. Aduh, gue edit dulu. Man, kata-kataku bagus banget. Ketika kayak nggak merakyat, gimana sih? Kayak apa ya? Kata-kataku itu malah lebih untuk artikel-artikel keilmiahan tentang kritik sastra dan bukan untuk media sosial. Jadi penontonnya sepertinya bakal bosan. Tidak sesuai bahasa yang dibutuhkan dalam media sosial yang gaul-gaul begitu, yang non formal, sehingga bisa menarik banyak peminat karena merangkul rakyat, you know. Oke, paragraf selanjutnya. Sayang sekali untuk bagian pemilihan ketua baru secara nggak adil di ekskul pemandu sorak. Kukira itu bakal jadi permasalahan di halaman-halaman berikutnya, dan ternyata enggak. Jadi rasanya kayak ada yang nggak tuntas terkait bagian itu. Ya, Friska memang kandidat terbaik di sana, tetapi tetap saja. Selain itu, ini akunya yang lupa atau terlalu keasyikan baca cepat, tetapi Friska kok mendadak menjalankan diri jadi ketua OSIS ya. Perasaan pas terakhir kali aku baca dulu, pikiran Friska cuman disibukkan oleh visi misi kalau berhasil jadi ketua eskul pemandu sorak dan sosok cowok yang pantas jadi pacarnya. Untuk soal 2 kakak kelas yang bersemangat banget dalam memilih Raya, ya di antara para kandidat itu aku sendiri juga berpikir bahwa Raya adalah yang terbaik.
Ya, aku juga berpikir bahwa dia keren bisa inisiatif mengajak diskusi dan menyelesaikan permasalahan dengan kalem tanpa perlu tersorot lampu panggung. Namun, aku masih berpikir bahwa penceritaan karakteristiknya masih belum cukup memuaskan. Aku ingin tahu kenapa dua kakak kelas itu bisa dengar, ingat, dan ngefans sama pencapaian Raya sebagai manusia berkasta biasa-biasa saja yang berasal dari ekskul kurang populer itu. Soal rahasia keluarga Friska, aku jadi penasaran, kira-kira apa yang bakal terjadi kalau semua detail kebenaran tentang mereka terungkap ke seluruh sekolah? Ya, mungkin ini bukanlah fokus utama pengarang dan memang banyak rahasia remaja yang tahan lama dipendam, yang terkadang memang lebih baik disembunyikan saja kalau masalah itu sudah terselesaikan dengan sendirinya. Tetapi, tetap saja, rasanya ada yang mengganjal di hati karena kukira dramanya dengan teman-teman populer bakal lebih parah daripada ini. Memang sih, itu rasanya kayak mainstream begitu ya. Tapi tetap saja, oke? Aku nggak tahu ini karena aku bacanya terlalu cepat atau bukunya sempat kuletakkan beberapa hari, tetapi setelah bab 14, rasanya cerita dan kepenulisannya kayak berantakan. Untuk ceritanya, kita punya tiga tokoh utama dengan permasalahan hidup masing-masing lebih dari satu. Namun sayang, ada beberapa yang tidak terselesaikan dengan memuaskan atau bahkan nggak dibahas lagi. Untuk kepenulisannya, aku agak kaget karena tidak ada sesuatu yang memisahkan perubahan POV orang pertama dengan POV orang ketiga. Yang di bab 19 akhir, rasanya si penulis malas membuat dialog dan malah jadi kayak naskah drama. Aku suka banget soal adegan penyebutan nama calon ketua OSIS di kertas terakhir yang disebut ketika perhitungan suara. Jadi kurang lebih aku sudah tahu bahwa jagoanku yang bakal menang, tetapi berkat pemosisian paragraf yang cerdas di sini dan terlebih aku baca bukunya sangat cepat, maka aku sempat salah menafsirkan adegan itu. Dalam sepersekian detik aku sudah sempat memikirkan plus dan minus keputusan yang tadi salah aku baca. Omong-omong, sebelumnya aku agak sedih karena punyanya cover yang versi 3 remaja lomba lari. Dibandingkan versi yang biru, kelihatannya cover yang ini kurang estetis dan tidak ikonis. Namun setelah baca ceritanya, aku langsung menerima cover trio pelari itu dengan lapang dada. Soalnya, cover yang biru itu seolah memberi kesan bahwa konflik rival yang ditekankan di novelnya itu adalah cinta segitiga. Padahal enggak, apalagi tanda panah si cheerleader dan si cowok kayak atau memang salah sasaran. Ku tunjukkan ini. Sebentar. Ini screenshotan dari hasil bacaku di Ipusnas. Ini udah aku berhenti baca. Kalau yang ini ini terakhir kali, enggak sih, sebelum aku binge bacanya. Ini cover yang aku maksud. Ini kan panahnya, panah ke cewek sini, terus sama ke sini. Terus ini ceweknya ke sini tuh mana? Ini malah kayak cinta segitiga banget kan, padahal bukan itu fokus dari novel ini. Terus ini versi 2 rembulan yang aku baca di Ipusnas. Oke, ini buku-buku yang aku baca bulan Mei. Yay, aku sembuh dari sakit dan bisa lebih produktif lagi di bulan ini. Semoga bulan besok aku juga bisa menghanhau atau baca buku-buku yang aku sukai, atau buku-buku yang aku kurang suka jadi bisa aku unhaul, jadi rak bukuku bisa lebih cantik, lebih rapi, dan tidak membawa banyak beban. Terus apa? Jadi bulan ini, bulan Mei dan bulan April aku unhaul 2 buku. Yang mana? Halo? Yang ini sama yang ini. Jadi bye bye. Terima kasih sudah menonton, sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Dadah.